Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita, haleluya. Puji Tuhan. Hari yang penuh dengan kebahagiaan dan sukacita, di mana hari ini kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya setiap kita yang hadir, kita mau berjumpa dengan Tuhan yang kita sembah pada pagi hari ini. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita percaya ketika Tuhan hadir di tempat ini, maka kuasanya dicurahkan atas kehidupan saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Mari kita tinggalkan segala kesibukan kita, biar kita fokus di dalam hadirat Tuhan. Untuk itu, untuk memulai ibadah, saya ajak kita sampai di dalam doa. Mari kita berdoa. Kemurahan-Mu lebih dari hidup ya Tuhan. Kemurahan-Mu menghidupkan kami hingga hari ini. Kasih setia-Mu Bapa tidak pernah lepas dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami ada hingga hari ini Tuhan, kami mau mempersembahkan kehidupan kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Untuk kami datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau jumpa dengan Engkau hari ini Tuhan, di tempat kudus-Mu ini Bapa. Kami percaya ya Tuhan, ibadah kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar kehendak-Mu yang jadi atas ibadah kami, atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, di tempat ini nama Yesus yang dipermuliakan, nama Yesus yang ditinggikan, nama Yesus yang diagungkan. Himpunkan setiap umat-umat-Mu ya Bapa. Tibakan mereka di tempat ini dengan penuh selamat daripada Tuhan. Kami sama-sama yang rindu bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. Kami percaya di tempat ini ada kebebasan bagi setiap kami Tuhan, untuk kami menaikkan setiap pujian dan syukur kami di hadapan hadirat-Mu Bapa. Kuasai tempat ini, kuasai hidup kami, kuasai hati kami Tuhan. Biar sepenuhnya hanya Tuhan yang bertahta atas kehidupan kami, agar ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu, Engkau menikmati setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Dan biarlah ada korban yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan, sebagai korban yang menyenangkan akan hati-Mu Tuhan. Sucikan kami, layakan kami, kuduskan kami. Basuh kami dengan darah-Mu yang suci, untuk kami masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya di tempat ini hanya ada kuasa-Mu, hanya ada urapan-Mu, hanya ada otoritas surgawi mengalir atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bertatalah atas hidup kami. Jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami persiapkan hidup kami untuk kami masuk dalam pujian dan penyembahan kami, dalam ibadah kami kepada-Mu Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita tutup mata jasmani kita dan kita mau pandang Yesus. Pagi hari ini kita mau kejar hadirnya Tuhan. Kita mau dekat dengan Tuhan. Kita mau pandang wajahnya Tuhan hari ini. Ada hadiratnya di tempat ini. Kita mau undang hadirat Tuhan di tempat ini. Dimana ada hadirnya, ada perjumpaan yang indah dengan Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mulai bersyukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami kejar hadir-Mu Tuhan. Kami cari wajah-Mu di tempat ini Tuhan. Cari hadirat kudus-Mu Tuhan.
amin. Sungguh indah Kau, amin. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang sungguh indah dalam hadirat Tuhan. Amin. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Mau terus nikmati hadirmu di tempat ini Tuhan. Sungguh indah Engkau Tuhan yang begitu baik dalam hidup kami. Mau berglori bagi nama-Mu, bersorak bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap bersorak dan berglori bagi Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tetap tinggal berdiri. Kita mau menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Yes, haleluya. Puji Tuhan. Bersuka di hari
tidak pernah berkesudahan kasih setianya. Haleluya, kita masih mau memuji Tuhan lagi. Lebih lagi bersorak bagi Tuhan. terbatalkan dan tidak pernah berakhir kasih setia Tuhan sepanjang hidupmu. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Percaya bahwa firman yang akan kita dengar akan menjadi berkat yang luar biasa, mengubahkan, menegur, memulihkan hidup saya dan saudara. Haleluya. Tidak ada kasih seperti-Mu Tuhan. Lebih dari segalanya Tuhan kasih.
Tiada dusta ku temui, dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih
apapun yang terindah dalam dunia ini, dengan segala keindahannya, dengan segala hal yang Dia tawarkan, kami tidak mau bertukarnya dengan Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau segalanya bagi kehidupan kami. Tidak ada yang dapat menggantikan-Mu Tuhan. Biarlah pujian yang menjadi komitmen dalam kehidupan kami. Di tengah badai, di tengah musim yang sulit, kami akan tetap percaya pada janji Tuhan. Kami percaya ada kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan terus kerjakan dalam kehidupan kami. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan-Mu ya Tuhan. Kami akan dengar pesan Tuhan. Mari Kau berfirman bagi setiap kami ya Tuhan. Firman-Mu itu hidup dan berkuasa. Biarlah firman-Mu tetap tinggal dalam kehidupan kami, terus membentuk kami, mendewasakan kami Tuhan. Kami jadi bejana yang sempurna di pemandangan-Mu. Hamba yang terbatas ini ya Bapa, biarlah Engkau pakai dengan urapan yang luar biasa. Biar Engkau sendiri yang berkata-kata ya Tuhan. Biarlah firman-Mu itu hidup dalam kehidupan kami semua. Kami duduk diam dengar kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua, seluruh jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya dalam kehidupan kekristenan tidak pernah berpengaruh mau awal bulan, tengah bulan maupun akhir bulan. Tetap ada sukacita dalam hidup kita. Amin. Saya akan menutup khotbah pada pagi hari ini tentang seri perspektif. Jadi kita sudah rally tentang seri perspektif ini di sepanjang bulan yang berjalan. Mulai dari sudut pandang dari Elisa, sudut pandang dari para pengintai, dan hari ini kita akan membahas satu sudut pandang dari seorang yang diakui saleh oleh Tuhan, dari seorang yang diakui luar biasa oleh Tuhan, seorang yang biasa, manusia biasa. Dia bukan seorang manusia super, tapi dia seorang manusia biasa yang sama seperti kita. Dan Tuhan mengakui dia adalah orang yang saleh, yang tercatat dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi dalam judul perspektif kali ini saya memberi judul dihukum tanpa alasan. Seringkali kita kalau apalagi kita seorang manusia, seorang pekerja, seorang yang seringkali kita didesain untuk selalu berbuat sesuatu yang terbaik. Kita selalu didesain untuk berbuat sesuatu yang paling terbaik yang ada dalam diri kita. Nah, seringkali terjadi waktu kita berbuat sesuatu, kebenaran kita sudah kerjakan, tiba-tiba ada yang menuduh kita. Oh, ngana salah, oh ngana begini, oh ngana begini. Seolah-olah kita tidak bisa menerima. Apalagi kalau itu menjadi hak kita dan itu diambil, diizinkan Tuhan untuk diberikan kepada orang lain. Kita tahu itu hak kita. Kita sudah mulai hitung dari A, B, C dan sampai seterusnya. Kita sudah tahu keuntungannya. Tiba-tiba Tuhan izinkan untuk kita tidak nikmati. Seringkali kita protes, Tuhan kenapa begini? Bukankah saya sudah berbuat A, B, C dan D dan lain sebagainya? Seringkali kita komplain dengan hal-hal seperti ini. Itulah sebabnya pagi hari ini mari kita melihat dari sudut pandang seorang yang dicatat Alkitab adalah orang yang saleh, yang terdapat dalam Ayub 2 ayat yang ketiga. Boleh kita buka Ayub pasal 2. Ayub pasal 2. Kita akan baca dari ayat pertama sampai ayat yang kelima ya. Perhatikan Ayub pasal 2 ayat pertama sampai ayat kelima. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan.
Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu. Hari ini kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan. Jadi ada seorang yang tercatat dalam kebenaran firman Tuhan yang bernama Ayub. Dan saya rasa nama ini cukup familiar bagi kita. Nama ini cukup sering kali kita dengar. Seorang yang dicatat dalam kebenaran firman Tuhan, yang Tuhan izinkan untuk mengalami sebuah penderitaan yang luar biasa. Seringkali kalau kita menerima atau bertemu dengan persoalan atau penderitaan, saya percaya tidak ada kita yang pernah alami penderitaan seperti Ayub. Tapi kita akan belajar pada pagi hari ini bagaimana Ayub memandang proses itu, sekalipun dia sudah mengalami hal yang sangat buruk sekalipun. Seringkali ini yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Jika Allah itu adil dan penuh kasih, mengapa harus ada penderitaan? Nah, pertanyaan ini seringkali membuat orang meninggalkan Tuhan. Pertanyaan ini seringkali membuat orang bertanya akan kekuasaan Tuhan. Seringkali pertanyaan ini menimbulkan sebuah keraguan akan kuasa kasih dan cinta Tuhan. Jika Allah itu adil dan dia penuh kasih, mengapa harus ada penderitaan? Mengapa harus ada perang? Mengapa harus ada susah? Mengapa harus ada penyiksaan dan lain sebagainya? Sehingga kita memandang Tuhan seperti Tuhan yang jahat. Kita memandang Tuhan dia tidak adil. Dan seringkali pertanyaan ini membuat orang meninggalkan Tuhan. Tetapi dalam kisah Ayub, dia bisa menjelaskannya. Saya percaya kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini datang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin saudara, kerabat, teman. Kalau Tuhan seperti itu, mungkin kita bisa memberikan dia sebuah bacaan, sebuah perenungan tentang kisah Ayub ini. Jadi firman Tuhan kepada iblis, perhatikan di ayat yang ketiga. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur. Jadi dalam hal ini Tuhan memberikan sebuah pernyataan, sebuah pujian yang dilontarkan kepada Ayub. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Kita melihat kata tanpa alasan ini ditulis dalam kalimat kinam. Jadi tanpa alasan itu diambil dari kata kinam, yang diterjemahkan berarti tanpa alasan atau tidak mendapat apa-apa. Jadi kata kinam ini cukup membuat Tuhan tertantang dengan sebuah tantangan yang diberikan iblis kepada Tuhan. Tuhan bilang tidak ada orang yang saleh seperti saya punya anggota itu. Oh, dia memang hebat. Saya percaya kalau kita dipuji oleh bos, kita akan bangga dengan semua prestasi yang pernah kita buat. Tuhan memuji Ayub. Dia bilang tidak ada orang yang saleh seperti dia. Ketika Tuhan izinkan Ayub untuk mengalami hal ini, Tuhan tahu Ayub mampu. Amin. Tuhan tahu Ayub mampu. Jadi sebelum saya membahas ini lebih lanjut, kita harus benar-benar memahami dan mendasari apa yang saya ucapkan ini. Kita harus dengar baik-baik dan kita harus pahami bersama. Ayat 1, pasal 1 ayat 8 sampai 9 bilang begini. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Jadi saya membaca sebuah artikel kemarin di bilang begini, teologi kemakmuran ini orang tidak akan pernah lolos ketika Tuhan izinkan hal terjadi seperti ini. Teologi kemakmuran sangat bertolak belakang dengan cerita Ayub ini.
teologi kemakmuran tidak bisa membentuk iman orang menjadi seorang pejuang Allah. Teologi kemakmuran tidak bisa membentuk iman seseorang untuk menjadi orang yang radikal kepada Tuhan seperti Ayub. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Jadi pada ayat yang ke-9 ini kata kinam yang artinya tanpa apa-apa diartikan sebagai tanpa kekayaan. Itu termasuk harta, itu termasuk keutuhan keluarga, dan itu termasuk sebuah kesuksesan. Jadi iblis bilang begini, kalau memang itu Ayub saleh, izinkan saya untuk bisa saya buat dia tanpa apa-apa, tanpa ada harta, tanpa ada keluarga, dan tanpa ada sebuah kesuksesan. Apakah kita bisa mampu melewati hari ini? Bukankah kita manusia seperti saya bilang, kita didesain untuk selalu berbuat yang terbaik. Kenapa? Agar kita punya harta, agar keluarga kita itu baik dan berbahagia, agar kita mendapat sebuah kesuksesan. Tetapi Ayub dalam hal ini, iblis bilang begini, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, apakah dengan tidak ada harta, dengan tidak ada keluarga, dengan tidak ada kesuksesan, apakah Ayub akan tetap takut kepada Tuhan? Saya tahu pasti ada momen-momen seperti ini yang seringkali Tuhan izinkan. Saya pernah mendengar kesaksian dari seorang bapak. Dia kehilangan uang 300 atau 400 juta. Uangnya dicuri. Dan dia bilang begini, kalau bukan dalam Tuhan, pasti saya sudah gila. Kalau bukan dalam Tuhan, pasti saya sudah stres. Dia diberi sebuah Tuhan izinkan hal seperti ini karena Tuhan tahu dia mampu. Begitupun juga dengan Ayub. Itulah sebabnya mari kita akan melihat kisah ini. Dari sinilah kita akan membahas 5 sudut pandang dari kisah ini. Jadi ada 5 orang yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yang kita akan melihat sudut pandang masing-masing dari cerita Ayub dan orang-orang yang dekat dengan Ayub. Yang pertama, istri Ayub. Perhatikan, istri Ayub ini tidak pernah disebutkan namanya di dalam Alkitab. Beda kalau ada nama Om Ayub, barangkali ada DP istri. Jadi ada jemaat di Tamil itu DP anak sekolah minggu itu umur 9 tahun. Dia punya nama Ayub. Tapi dia mama bilang, mudah-mudahan DP kisah bukan lupa Ayub. Cuma DP nama saja dia mau ambil, DP kisahnya enggak. Jadi istri Ayub tidak pernah ditulis dalam Alkitab. Tetapi hampir semua orang ketika mendengar tentang istri Ayub selalu memiliki pandangan yang negatif. Dalam ayat 2 ayat yang ke-9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Jadi apakah dengan kalimat yang dilontarkan atau yang disampaikan istri Ayub ini, kita sudah bisa memutuskan, oh DP istrinya dah setia, oh DP istri ini salah, oh DP istri ini kenapa dia bilang seperti itu? Seolah-olah dia bilang, ayo mati Jomana, so siksa kita orang ini. Seolah-olah istri Ayub ini meninggalkan dia. Dalam kondisi pada saat itu sebenarnya kita harus mengerti keadaan yang terjadi dan yang dialami oleh istri Ayub. Mari kita akan melihat sesuatu yang perlu kita perhatikan dari istri Ayub. Yang pertama, kemampuannya dalam mengurus keluarga besar dan kekayaan yang besar. Kita ketahui bersama Ayub itu adalah seorang yang kaya yang berasal dari tanah Uz. Perhatikan, seorang yang kaya kalau tidak dikelola dengan baik, ini keuangan pasti akan bangkrut. Sehingga banyaklah ibu-ibu berkata, ibu-ibu adalah bendahara yang terbaik dalam rumah tangga. Sekalipun kalau terima gaji semua masuk langsung ke ibu-ibu, bapak-bapak cuma dapat dia punya rema-rema. Ya kalau terima gaji segitu, ya jual 50.000 untuk 1 minggu 50.000. Hari ibu di sini semua pakai. Amin. Boleh lihat dia punya ibu-ibu. Ada bahasa-bahasa yang kurang dia. Saya curiga memang ini karena so
terlalu luka. Jadi kadang-kadang dia bawa di baku sedo. Jadi ibu baku perhatikan juga ya. Kasihan bapak-bapak semua. Belum kalau dia mau makan, belum kalau dia mau minum susu, belum kalau dia buang air. Oh Tuhan, itu kita paling berumur. Jadi ternyata seorang istri ini, istri itu sudah mulai bangil. Ingat itu Pak. Terjawab sebenarnya. Saya mau bilang seorang suami yang sukses karena ada istri yang hebat. Jangan bilang begini, kadang-kadang ada yang bilang begini. Oh dia itu sukses karena memang dia punya pekerjaan sudah baik. Kalau Ngana bukan kaya dengan istri sekarang, belum tentu Ngana mau sukses itu. Saya beri contoh, Om Kasdi. Om Kasdi, wow kita ini. Mar kalau bukan tante yang ada sekarang, belum tentu Om Kasdi mau jadi kayak gitu. Mau bantai itu. Jadi saya mau bilang, seorang suami yang sukses, yang berkarya dengan baik, karena ada istri yang luar biasa. Saya mau berkata, Ayub dalam kekayaannya, dalam kesuksesannya, selama dia hidup sebelum ini Tuhan izinkan terjadi, ada istri yang baik, yang mengurus keluarga, dan yang mengurus harta Ayub yang begitu banyak. Dia mengelola dengan baik. Apakah ketika istrinya bilang kutukilah Allahmu, sehingga kita menjadi hakim atas istrinya, dan kita bilang oh istrinya sudah tidak sayang Ayub? Tidak, bukan seperti itu. Jadi jangan langsung kita menaruh sebuah pandangan yang buruk kepada istri Ayub. Tapi ada yang perlu diingat, peranan seorang istri sangat mempengaruhi kesuksesan dalam rumah tangga. Asalkan istri berperan sebagai penolong yang benar. Amin. Seorang istri dikatakan dalam Alkitab sebagai seorang penolong. Oke. Jadi kalau istri memang berperan baik sebagai seorang penolong, pasti keluarga itu akan diberkati oleh Tuhan. Saya pun mengakui, mau makan puji lagi tapi istri. Saya mengakui istri saya begitu hebat. Dia berjuang. Di antara teman-teman sebaya saya, banyak istri-istri mereka tidak menopang di dalam pelayanan. Baru mau dikasih tinggal surat telepon. Oh ini mau urus bagaimana? Oh ini mau bagaimana? Oh ini. Tapi saya kalau berangkat kemana-mana, istri yang handle semua. Paling dia cuma tanya masih ada yang hidup. Kalau itu pertanyaan kayak itu kan enak gitu kalau di dalam. Jadi saya sangat mengakui istri saya begitu berperan penting dalam pelayanan. Makanya waktu itu ulang tahun dia terpikis 8. Gembala aja 8. Ya artinya kurang di waktu-waktunya saja. Kita flashback, kita berulang tahun. Kita punya cuma rupiah 3 lalu loh. Sebenarnya ini membuktikan jemaat begitu cinta Ibu Gembala. Amin. Amin. Sampai ada ibu-ibu maju semua nangis. Tapi dalam hati Ibu Gembala sedikit apa Pak ini ibu-ibu ini? Ini menandakan bahwa Ibu Gembala begitu dicintai oleh jemaat. Dan saya sangat mengakui bahwa semua hal-hal yang terjadi di dalam gereja itu tidak lepas dari campur tangan Ibu Gembala. Jadi seorang istri ketika dia berperan benar sebagai seorang penolong, maka keluarga itu pasti akan diberkati Tuhan. Jadi anak-anak muda yang belum kawin, cari istri yang engkau boleh pastikan itu jadi penolong. Mungkin yang tidak ada yang diambil sih. Kita doang muda, kalau nyanda dong. Sama roasting lagi. Jadi anak-anak muda, mana yang masih anak muda boleh angkat tangan? Banyak anak muda palsu yang angkat tangan. Jadi cari istri, kau harus pastikan, oh istri ini penolong. Yang istri ini, Pak, pulsa, Pak mau beli ini, Pak mau beli itu, Pak, tuh. Sudah paling kayak begitu. Jadi yang pertama, kemampuannya dalam mengurus keluarga besar dan kekayaan yang besar. Dan yang kedua, sesuatu yang perlu kita perhatikan dari istri Ayub, dia takut dan setia kepada Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan dalam kebenaran firman Tuhan dalam kisah Ayub, 2 kali Ayub mendapat sebuah musibah.
Di pasal yang pertama dan di pasal yang kedua. Perhatikan, di pasal yang pertama ketika lembu, sapi dan kekayaan mereka habis, bahkan anak-anaknya mati diizinkan Tuhan, istri Ayub tidak pernah mengeluh. Istri Ayub tidak pernah berkata seperti yang sudah terjadi dalam pasal yang kedua. Jadi dalam kejadian yang pertama, dalam pencobaan Tuhan yang Tuhan izinkan pada Ayub yang pertama, dia tidak pernah berkata-kata menentang Allah. Hartanya hilang, anak-anaknya diambil oleh Tuhan, bahkan seluruh kekayaannya habis dalam sekejap. Jadi dalam pencobaan yang pertama, istri Ayub tidak menentang Allah. Sehingga bisa saya katakan dan saya pastikan, istri Ayub dia takut akan Allah. Amin. Istri yang takut akan Allah adalah istri yang diberkati oleh Dia. Seperti yang sudah saya bilang, saya ini lemah ketika mau berdoa, mau bangun pagi, mau apa semua. Kadang-kadang saya ini, makanya saya cari istri yang pendoa, supaya waktu saya lemah, itu yang menguatkan saya. Waktu saya lemah, itu yang mendorong saya. Waktu saya lemah, itu yang terus mengangkat saya. Jadi saya boleh pastikan istri Ayub adalah seorang yang takut dan setia kepada Tuhan. Bayangkan dalam kondisi itu, anaknya 10 orang mati. Kalau anak baru sakit flu, sekarang takut. Mulai searching, aduh penyakit apa lagi ini. Mulai cari tahu, aduh kenapa lagi dia ini. Apalagi kalau dia sudah bisa tidur satu malam, orang semua mulai gelisah. Istri-istri semua mulai kalang kabut, lari ke sana, lari kemana, bapikir ini, bapikir itu. Tapi istri Ayub ketika malapetaka ini Tuhan izinkan terjadi, 10 orang anaknya Tuhan ambil dalam sekejap. Saya mau berkata kepada kita, kalau Tuhan percayakan seorang anak, kita harus jaga mereka dengan baik. Amin. Karena itu adalah sebuah kepercayaan Tuhan. Ya saya pikir-pikir begini, kenapa kita belum ada adanya Lova ini? Mungkin Tuhan percaya baru Lova. Kalaupun ada yang so 4, so 5, ya itu kepercayaan Tuhan. Yang mau dibilang begini, oh perkembangan payah. Enggak, ini sebuah kepercayaan. Amin. Seperti Ayub dan istrinya, waktu Tuhan izinkan terjadi seperti ini, semua habis. Dan saya sangat memahami kondisi keluarga ini pada waktu itu. Ketika kebangkrutan melanda mereka, ketika anak-anaknya diambil oleh Tuhan, pasti stres. Dalam kondisi ini, dia tetap setia dan takut akan Tuhan. Dan poin yang ketiga, sesuatu yang perlu kita perhatikan, dia istri yang setia. Dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang menderita, dalam kondisi yang Tuhan izinkan sekejap untuk mereka alami, dia tetap mendampingi Ayub, tetap setia berada di sampingnya. Jadi saya mau berkata kepada kita pada siang hari ini, jangan kita memandang istri Ayub hanya karena dengan kalimat yang tadi. Sekalipun hampir menyerah, tapi ia tetap istri yang setia. Itu pun kalau kita mau pelajari, dari kata kutukilah. Coba Marlon buka ulang tadi Ayub pasal 2. Ayub pasal 2 ayat yang ke-9. Firman Tuhan kata demikian, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehan? Kutukilah Allahmu dan matilah. Jadi kalau kita memperhatikan, jadi saya juga mendapat sebuah pelajaran dari sini. Jadi kata kutukilah ini sebenarnya itu ditulis dengan bahasa asli dengan kata barak yang mempunyai arti memberkati. Jadi dalam terjemahan Young Literal Translation itu ditulis dengan kata bless God. Jadi dia bilang begini, berkatilah Allahmu dan kemudian matilah. Pujilah Allahmu, kemudian engkau dapat menjumpai kematianmu dengan damai. Jadi bagi saya terjemahan LAI ini itu cukup menyudutkan istri Ayub.
masakan iya, mati jongana. Jadi dalam kondisi yang terjadi dalam fase yang kedua, Ayub kena tulah. Tuhan izinkan dia punya tubuh itu kena luka dan lain sebagainya. Dikatakan dia begitu menderita, mau tidur saja itu pasti sakit. Sehingga istri Ayub mungkin tidak tega melihatnya. Sehingga mungkin dia bilang begini, aduh Ayub kasihan. Kita berdoa juga banyak. Kau tunggu juga. Kita sayang pangan, kita kasihan dia pangan. Jadi terjemahan yang lain ini cukup menyudutkan istri Ayub. Tapi ini hanya sekedar tafsiran. Atau ini hanya sekedar pemberitahuan kepada kita. Jadi saya mau berkata, kata kutukila ini ditulis dalam bahasa barat yang mempunyai arti memberkati. Jadi mungkin ini bisa jadi bahan pertimbangan kita bersama. Bahwa ada terjemahan-terjemahan yang seperti ini yang harus benar-benar kita pelajari agar kita tidak terkecoh dengan terjemahan dari LAI. Oke, kita pergi kepada orang yang kedua, yaitu sahabat Ayub. Sahabat Ayub yang pertama, ada yang bernama Elifas, orang Teman. Jadi Elifas ini, jadi dicatat dalam kebenaran firman Tuhan, ada 3 orang sahabat Ayub. Ketika mereka mendengar Ayub menderita, mereka datang untuk pergi menemui Ayub. Jadi dalam cerita ini tidak dikatakan dengan pasti berapa lama jangka waktu Ayub mengalami penderitaan. Tetapi yang tercatat dalam kebenaran firman Tuhan, waktu orang berjalan pergi mengunjungi Ayub, dan selama 7 hari mereka ada bersama-sama dengan Ayub. Jadi yang saya lihat dari literatur bahkan tafsiran-tafsiran yang ada yang mengatakan bahwa jangka waktu perjalanan Ayub dalam masa pencobaan ini kurang lebih ada sekitar 2 tahunan. Ini kurang lebih. Jadi ini kebenarannya pun belum terlalu pasti karena tidak juga tercatat dalam kebenaran firman Tuhan. Teman pertama atau sahabat pertama dari Ayub adalah Elifas. Jadi Elifas ini adalah seorang sahabat Ayub yang paling tua di antara ketiga orang sahabatnya yang datang mengunjungi Ayub pada waktu itu. Dia diberi kesempatan pertama kali untuk bicara kepada Ayub. Jadi pandangannya Elifas pada waktu itu, dia bilang begini, Ayub, barangkali ada yang ada bikin seperti ini. Barangkali ada dosa yang ada bikin ini. Jadi selama 1 minggu dorang berdiam, tiba-tiba Elifas muncul. Dan dia pertama kali bicara. Jadi dia bilang begini, pandangan Elifas, kebenaran akan menghasilkan kemakmuran. Kejahatan senantiasa akan mendatangkan malapetaka. Dan ada hubungan langsung antara dosa dan penderitaan. Jadi pandangan Elifas, Ayub ini sebagai dosa. Ngana harus bertobat Ayub. Ngana harus minta ampun Ayub. Karena kalau ngana hidup benar dengan Tuhan, tidak mungkin ngana begini. Seringkali ini yang membuat kita gampang untuk menyalahkan orang. Kadang-kadang kan kita mengobservasi ketika ada yang datang bicara atau datang curhat dengan kita kalau dia ada masalah, pasti kita punya otak. Oh, pasti dia ada bikin dosa. Nah, itulah yang terjadi dengan Elifas, teman Ayub yang pertama. Dia bilang, Ayub, nah ini pasti ada bikin salah. Pasti ada dosa yang ada bikin. Karena ada hubungan langsung antara dosa dan penderitaan. Tapi pandangan dari Elifas ini keliru. Kenapa? Karena memang tercatat dalam Quran, Ayub ini orang saleh. Dia tidak pernah bikin apa-apa. Bahkan setiap kali habis pesta, dia bikin korban untuk Tuhan. Setiap kali anak-anaknya berpesta, dia selalu bikin korban untuk Tuhan. Sebenarnya ini menggambarkan Ayub itu tidak berbuat salah. Sehingga muncullah pandangan yang kedua dari temannya yang bernama Bildad, orang Sua. Jadi ketika berbicara dengan Ayub, Bildad ini, ia bermaksud memberikan penghiburan di tengah kondisi Ayub yang sudah sangat-sangat kasihan. Di kondisi Ayub yang sudah sangat-sangat lemah. Maksudnya dia memberi penghiburan, tetapi perkataan dari Bildad pun
itu menjurus menuduh sama dengan Elifas. Dia bilang begini, Ayub, apa yang Anda bikin ini? Malah petaka yang dialami Ayub itu didasari atas kejahatan Ayub. Kematian anak-anak Ayub disebabkan atas kesalahan Ayub. Menganggap Ayub so suci dan penuh dengan kemarahan. Sehingga kita boleh kategorikan nasihat dari Bildad, sahabat Ayub yang kedua, ini pun keliru. Sahabat yang ketiga yang bernama Zofar, orang Naamah. Jadi berbeda dengan sahabatnya Elifas dan Bildad, orang Suar, Zofar tercatat 2 kali, yaitu dalam pasal 11 dan pasal yang ke-20. Jadi Zofar ini berbicara pada giliran yang ketiga setelah Elifas dan Bildad. Jadi perkataan Zofar ini menurut tafsiran, menurut pandangan teolog-teolog, ini adalah perkataan yang cukup kasar yang menyerang Ayub. Saya bayangkan orang tiga ini bukan menghibur, cuma orang lebih tekan sama Ayub. Aduh Ayub, dosa apa nggak ada bikin? Bertobat Jo, bikin Jo sesuatu, minta ampun sama Tuhan. Seringkali kita seperti itu. Ini pandangan umum manusia dalam menganalisa suatu hal yang terjadi. Mungkin kepada teman, kepada kerabat, kepada keluarga. Kalau ada persoalan, biasa pikiran kita, oh dia ada bikin dosa ini. Saya mau bilang begini, seperti contoh kalau ada orang sakit. Kadang-kadang orang yang sakit itu karena dia tidak jaga pola makannya. Dia tidak jaga hidupnya sehingga dia sakit. Saya dulu pernah punya pandangan, kenapa orang itu bisa sakit mah? Karena pemikiran saya orang sakit mah itu cuma karena tidak makan. Sudah selesai, makanya dia sakit mah. Sehingga pada waktu SMP saya punya teman yang sadis sakit mah. Saya bilang begini, ini ngerti bolok sendiri. Kapan lu nggak boleh mau sakit mah? Itu kan mah cuma karena tidak makan, makanya nggak sakit. Nah, dengan pandangan seperti ini, dengan pemahaman saya yang begitu biasa, mungkin ini yang dialami oleh sahabat-sahabat Ayub. Mereka hanya menganalisa ketika Ayub dalam penderitaan. Mereka tahu Ayub buat salah, mereka tahu Ayub buat dosa, sehingga mereka menekankan Ayub untuk bertobat. Tetapi kan tidak seperti itu. Saya mau berkata kepada kita, kalau ada saudara, teman, rekan, keluarga yang datang cerita sementara alami persoalan pergumulan, coba kita menganalisanya dengan baik dan benar. Janganlah saudara bilang, kalau nggak ada mana berdosa. Beda kalau kayak orang sakit, so tahu-tahu merokok itu bikin penyakit, masih merokok. Ketika dia punya lambung susah, dia dada susah, dia nafas kurang satu, kami pendeta, mau berdoa akan iblis serang tak kita ini. Bukan. Jadi yang masih merokok, lepas dia. Memang rokok ini dicatat di Alkitab. Oh benar, dicatat di Alkitab. Dia dipanggil kamu cari jauh dengan tidak ada. Memang. Cuma kalau ada sakit begitu, gara-gara itu, coba pikir-pikir ulang mau panggil Pak Gembala. Pak Gembala mau sidang nanti di sementara sakit. Jadi yang masih merokok, saya begini ya, saya mau curhat dulu sedikit. Saya kalau lihat hari Jumat merokok, saya kayak cemburu. Saya sakit hati itu kayak orang cemburu. Jadi saya pikir bapak-bapak tahu itu arti cemburu seperti apa. Jadi kalau saya bilang, saya kayak mau yang mau sambung kita tahu dia berbau. Yang mau makan gula-gula 2 pak, tetap dapat tahu. Karena ada roh pembeda di sana. Amin. Dia itu yang senyum-senyum lain-lain, so dia berarti mau bertobat.
bertobat, amin. Yang masih merokok mau bertobat, amin. Amin. Sini berokok, amin. Berat. Ya, kurang lebih dari Tuhan. Ya, jadi kita kembali kepada 3 orang sahabat dari Ayub. Mereka menuduh Ayub dengan semua hal. Ayub pernah melakukan sesuatu salah dan dosa, dan kita boleh pastikan pendapat mereka ini salah. Dan ada teman Ayub yang terakhir yang bernama Elihu, orang misterius. Kenapa ini saya bilang Elihu orang misterius? Karena tiba-tiba dia muncul, tiba-tiba dia hilang. Dia jelangkung, datang tadi undang, pulang dari apa? Itulah sahabat Ayub yang bernama Elihu. Elihu dalam bahasa Ibrani disebut atau diartikan dengan Allahku, ialah dia. Jadi Elihu adalah nama dari salah satu karakter sahabat Ayub yang tercatat dalam kitab Ayub. Dan Elihu juga merupakan sahabat Ayub yang paling muda dari ketiga orang sahabat Ayub. Jadi waktu saya lihat gambarnya, saya cuma hanya memvisualisasikan apa yang sementara terjadi di sana. Jadi waktu ketika sahabat Ayub mulai mencerca dan mulai menasihati Ayub, ada Elihu di situ. Jadi Elihu sabar, Elihu tahan dia punya mulut. Elihu, jadi sebenarnya dia bilang, aduh bukan begitu. Salah yang mau diam itu salah. Jadi Elihu cuma gak diam. Dan ketika dia muncul, dia memberikan sebuah pernyataan yang berbeda dari ketiga sahabat Ayub. Jadi pemikiran Elihu itu begini. Dalam penderitaan Ayub, waktu dia mengikuti pembicaraan mereka, waktu dia mengikuti ketika sahabatnya memberikan saran, ketika mereka memarahi Ayub, Elihu pun marah dan tidak puas dengan saran atau dengan cerita dari ketiga orang temannya. Jadi begini, kenapa dia tidak puas? Kenapa dia rasa gregetan ketika ketiga temannya berkata-kata untuk menasihati Ayub? Ia merasa tidak puas karena mereka tidak menyentuh permasalahan mendasar dari penderitaan yang dialami oleh Ayub. Jadi Elihu geram, aduh bukan itu. Jadi apa pernyataan Elihu? Elihu punya keyakinan bahwa Tuhan akan menghukum orang-orang yang berdosa. Dia pun punya pandangan yang sama akan hal itu. Elihu juga percaya bahwa Tuhan akan mengampuni setiap orang yang mengakui dosa-dosanya dan berbalik kepada Tuhan. Jadi begini, Elihu memberi pandangannya bahwa penderitaan adalah sebuah proses pemurnian. Amin. Jadi ini yang ada di pandangannya Elihu. Elihu bilang begini, kenapa mau dikasih salah Pak Ayub? Menurut Elihu dia bilang begini, itu yang apa yang Ayub alami itu adalah proses agar Ayub dimurnikan oleh Tuhan. Amin. Apakah kita menganggap sebuah persoalan yang datang itu sebuah hukuman dari Tuhan? Apakah kita menganggap sebuah masalah yang datang ini karena suka-sukanya Tuhan? Atau kita punya pandangan yang sama dengan Elihu? Kalau persoalan datang, ini adalah sebuah proses agar engkau dimurnikan di hadapan Tuhan. Amin. Mungkin kita mengingat, oh Tuhan apa yang ada kita bikin, ada dosa apa yang kita buat, ada kesalahan. Kalau semuanya itu baik-baik saja dan hubungan dengan Tuhan itu baik, tapi masih ada yang kayak begini, berarti kita punya pemahaman yang sama bahwa proses itu akan memurnikan iman. Amin. Saya mau berkata dalam hal ini, jangan salahkan Tuhan. Karena waktu dia izinkan terjadi, dia mau agar engkau menjadi seorang yang murni di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Coba kasih tahu sama kiri kanan, semurni mana? Kita akan ke orang yang ketiga yang bernama Ayub. Nah Ayub sebagaimana tertulis pada pasal 1, dia disebutkan bahwa dia adalah seorang peternak yang terkaya pada zamannya dari semua orang yang ada di sebelah timur. Kita ketahui bersama Ayub ini orang kaya, banyak dari ternak, banyak dari harta. Sehingga ini yang memunculkan saya punya keinginan
untuk hitung kekayaan Ayub. Memang paling enak hitung orang Bedouin. Orang lihat kekayaan Ayub. Jadi sebenarnya ini yang melandasi kenapa Ayub, kenapa teman-temannya menyalahkan Ayub, kenapa istrinya sampai seperti itu. Jadi ini yang sebenarnya yang terjadi. Kekayaan Ayub ada 7.000 kambing domba. Saya searching harga satu ekor kambing 3.500.000 dikali 7.000 24 M. Berkambing itu bos. Saya boleh bayangkan bagaimana dia mau cari dia punya makanan ini kambing 7.000 ekor. Berkambing ya, berkambing. DP harta 24 M. Kita lanjut. Dikatakan ada 3.000 unta. Jadi unta saya searching, saya dapat harganya 12 juta. Kali 3.000, 36 M. Bayangkan unta sesuai 36 miliar. So, unta model gimana ini? 500 pasang lembu. Jadi kalau satu pasang itu kan ada satu pasang keluarga. Berarti ada laki-laki, ada perempuan. Berarti kalau 500 pasang, berarti ada 1.000 ekor. 500 jantan, 500 betina. Harga lembu jantan itu 12 juta kali 500. Dia punya harga 6 M. Harga lembu betina itu 9 juta. Dikali 500, 4,5 M. Jadi lembu 500 pasang itu 10,5 M. Ini banyak sekali di video ini. Lanjut, belum habis. Keledai sekarang harganya jadi saya searching, saya tidak dapat harga di Indonesia, tetapi ini harga yang ada di Timur Tengah. Jadi harganya 70.000 sampai 100.000 rial. Jadi 1 rial itu sekitar 4.000 rupiah. Jadi 4.000 dikali 70 itu dapatnya 280 juta. Dan kekayaan terakhir ada 500 keledai betina. 280 juta kali 500 dapat 140 M. Jadi total kekayaan Ayub 211 miliar hilang dalam sekejap. Orang baru 100.000 lupa ditaruh di mana. Soalnya tidak suka cita sekali. Oh, masih tua semua dapat di dompet jangan-jangan. Atau barangkali ada taruh di kantong. Oh Tuhan, kita peduli mau beli nasi kuning itu, minum kopi, boleh mau dapat rokok lagi 10. Baru 100.000 hilang sekarang tahun. Ayub 211 miliar. Ini biasa kan? Ini bukan harga morowali ya. Kalau harga morowali itu lebih banyak. Ditambah 10 orang anak Ayub yang hilang pada waktu itu. Jadi saya mau berkata kepada kita pada siang hari ini, yang Ayub alami seperti ini, kita punya sudut pandang yang benar. Sekalipun di dalam penderitaan seperti ini, Ayub tidak pernah menyerah. Dengar apa kata Ayub. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibu. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalam. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. 211 miliar. Ayub masih bisa berkata seperti itu. Kau pernah mengalami kerugian berapa banyak? Saya seringkali berkata itu hanya soal nominal. Itu tidak ada nilainya dibanding kemurnian yang akan Tuhan dapatkan dalam hidup. Itu hanya sebuah nominal dalam hitung-hitungan manusia dibanding dengan proses agar engkau menjadi bejana yang sempurna. Itu yang lebih penting di hadapan Tuhan. Kata ayat yang kedua, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk dari Allah? Kalau Tuhan izinkan sesuatu yang buruk terjadi, jangan pernah salahkan Tuhan. Semua hanya kasih karunia Tuhan. Kita tidak bawa apa-apa, kita datang di dunia. Jadi waktu Tuhan izinkan untuk mengalami hal seperti ini, Ayub bilang, apakah kita mau menerima yang baik, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu firman yang berkata, Ayub tidak berdosa. Amin. Saya undang pemain musik maju. Dan perkataan Ayub yang ketiga,
Ini yang luar biasa. Dan ini harus menjadi pengalaman semua jemaat keluarga Tuhan. Kira begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dalam penderitaan Ayub, akhirnya Ayub mengalami Tuhan. Dalam prosesnya Ayub, pada akhirnya dia mengalami kuasa Tuhan. Dalam proses, dari semua proses yang Tuhan izinkan terjadi, Ayub mengalami Kristus dalam kehidupannya. Benarlah doa yang seringkali kami berkata, Kristus cukup bagi hidup kita. Apakah ada yang dapat menggantikan Kristus? Apakah hartamu, kekayaanmu, keluargamu, apakah itu bisa menggantikan Kristus? Ketika semuanya Tuhan izinkan untuk diambil, asalkan bukan Yesus, saya akan tetap percaya kepada Tuhan. Asalkan bukan Kristus yang hilang, saya akan tetap kuat di dalam Tuhan. Kita semua akan kembali dan kita tidak bawa apa-apa. Jangan hanya karena persoalan yang kecil engkau besar-besarkan dan engkau mulai menyalahkan satu dengan yang lain, sehingga fokusmu bukan lagi tertuju kepada Tuhan, tapi kepada pengeluhan. Pengeluhan demi pengeluhan, persungutan demi persungutan. Engkau harus punya sudut pandang seperti Ayub. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kalau Tuhan izinkan terjadi, mungkin dia mau mengalihkan fokusmu untuk tertuju kepada Tuhan. Barangkali selama ini fokusmu hanya kepada pekerjaan, hanya kepada kesibukan, hanya kepada keluarga. Jadi dia mau mengalihkan sedikit fokusmu agar engkau mengalami Tuhan dalam kehidupan. Mari tutup mata jasmani, kita merenungkan kebenaran firman. Dari kesemuanya itu, Tuhan mau engkau punya pengenalan yang benar tentang Dia. Terus saya mau katakan dan saya mau tekankan, apa yang Dia buat tidak pernah salah. Apa yang Dia kerjakan, itu Dia tahu batas kemampuanmu, batas kekuatanmu. Tuhan tahu. Kalau ada hari-hari ini yang di tempat ini yang hadir maupun yang sementara menyaksikan live, kalau engkau sementara mengalami masa yang sulit seperti Ayub, ada maksud dan rancangan Tuhan yang luar biasa akan Dia buat dalam kehidupanmu. Tetap bersabar, tetap andalkan Tuhan, tetap berjalan melangkah bersama dengan Tuhan. Dan ada kemuliaan yang sudah disiapkan bagi kehidupan. Puji nama-Mu Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku Ayub kenal siapa Tuhan. Ayub kenal siapa penciptanya. Ayub kenal siapa Allahnya. Sehingga waktu dia diizinkan untuk mengalami ini, dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Dia sadar bahwa tangan Tuhan tetap memegang kehidupannya. Dan dia tahu Tuhan selalu bersama dengan dia.
setiap kebenaran firman-Mu. Biar itu tertanam di hati setiap kami Tuhan, mengubahkan cara pandang kami Bapa. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, asalkan Yesus tetap menjadi bagian kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah membagikan kebenaran firman-Mu hari ini. Percaya kembalikan urapan yang baru, hikmat yang baru yang berasal daripada Tuhan jadi milik bagian hamba-Mu. Dan setiap kami yang sudah dengar firman-Mu, kami tangkap ini dengan baik Tuhan, kami taruh di hati kami, dan kami lakukan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Biar iman kami timbul seperti iman Ayub ya Tuhan. Apapun yang terjadi kondisi kami, tetap kami pandang Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini Bapak, bentuk syukur kami akan memberikan korban persembahan. Kami tahu apa yang kami miliki, itu berkat berasal daripada Tuhan. Untuk itu kami mau kembalikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau menabur bagi pekerjaan yang ada di tempat ini Tuhan. Kami siap memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan beri persembahan. Persembahan pertama akan dijalankan, dan yang kedua akan dibawakan di depan sini. Yang akan dibawakan ke depan seperti biasa, kita mulai dari sisi sebelah kiri saya, kemudian di bagian tengah, dan terakhir di sebelah kanan. Sambil kita naikkan satu pujian. Terbajikan, tersedia bagiku, tak
Tuhan yang dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Kami bersyukur buat semua kebaikan dan cinta Tuhan atas hidup kami. Amat terlebih pada saat pagi siang hari ini Tuhan, kami sudah beribadah, berbakti, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan terima segala sembah syukur yang sudah kami naikkan pada saat pagi hari ini Tuhan. Biarlah kiranya peribadatan kami hari ini Tuhan terima dan menjadi korban yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Bapa di sorga, kami percaya pada saat pagi hari ini kedatangan kami tidak sia-sia Tuhan, tetapi kami percaya kami datang, kami sudah diberkati oleh Tuhan dengan berkat sorgawi yang terbaik dari Tuhan. Hati kami dikuatkan, iman kami dikuatkan, roh kami dikuatkan. Biar kami makin hari makin melekat, makin hari kami makin memiliki cara pandang yang benar akan Engkau. Bahwa kami semua yang hadir pada saat siang hari ini Tuhan, hari ini mata kami mulai memandang bahwa setiap tantangan, setiap pergumulan, setiap persoalan yang Tuhan izinkan, kami percaya kami sementara dimurnikan oleh Tuhan. Dan kami percaya dengan sungguh di balik segala persoalan, tantangan yang kami alami, itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kiranya iman kami terus kuat di dalam Tuhan. Biar mata kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Bapa di sorga, pada saat siang hari ini kami angkat tangan dan hati kami. Di akhir ibadah kami mau melepaskan berkat bagi bangsa kami. Diberkatilah bangsa Indonesia dengan berkat yang terbaik dari Tuhan. Biarlah kiranya bangsa ini dijaga, dilindungi, ditolong, diberkati oleh Tuhan. Kami memberkati daerah kami, Sulawesi Tengah, diberkati oleh Tuhan. Kami memberkati Kabupaten Morowali, Kota Bungku dalam keberkatan Allah. Kami percaya Tuhan, di kota kami, di bangsa kami, ada penjagaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Amat terlebih kerinduan kami Bapa, biar api kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa ini, sehingga tuayan jiwa-jiwa, hujan pertobatan di dalam nama Yesus terjadi di bangsa kami, terjadi di daerah kami, terjadi di kota kami. Kami rindu melihat banyak jiwa yang datang percaya kepada Kristus. Dan biarlah semua kami yang hadir siang hari ini, biar kami boleh menjadi berita Injil yang terbuka, suratan Injil yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang, sehingga melalui hidup kami Tuhan Yesus yang dimuliakan dan Tuhan Yesus yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami semua jemaat Tuhan yang sudah hadir pada saat pagi hari ini, bahkan yang mengikuti tayangan live streaming di tempat mereka masing-masing, kami menyerahkan hidup kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya seluruh aktivitas kami, studi, pendidikan, pekerjaan kami, pelayanan, tugas, tanggung jawab kami di sepanjang minggu ini, kami ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Kami dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Dan kami percaya kami yang datang pada saat siang hari ini, kami yang datang mungkin dengan sakit, kami percaya Allah yang sanggup menyembuhkan kami. Apapun sakit kami oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Allah sanggup untuk menyembuhkan. Bahkan kami yang hadir pada saat siang hari ini, kami dalam keadaan susah, kami percaya kami sudah dihiburkan. Kami yang datang dengan lemah iman, kami percaya kami dikuatkan. Bahkan kami yang hadir hari ini yang berkekurangan, kami percaya Allah-Ku mencukupkan segala kebutuhan kami sesuai dengan kekayaan, kekuatan, kuasa-Nya. Dan biarlah kami semua jemaat Cornerstone tanpa terkecuali, anak sekolah minggu, pemuda, remaja, ibu bapak, bahkan orang-orang tua kami yang lanjut usianya, kami diberkati untuk menjadi berkat. Biar semua kami menjadi jawaban doa bagi ada orang-orang di luar sana, sehingga melalui hidup kami Tuhan dipermuliakan. Biar semua jemaat Cornerstone menjadi jemaat yang kuat, yang berakar, bertumbuh dan berbuah serupa dengan Kristus, dan menjadi saksi dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna tinggal menjadi bagian milik kami. Dan kiranya kami semua yang datang pada saat siang hari ini, kami percaya Allah yang selalu melindungi kehidupan kami. Dan akhirnya kekasih-kekasih Kristus, mari angkatlah tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yang di anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan diberkatilah tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dipagari
sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput semua umat Tuhan yang tetap setia dan mengasihi Tuhan. Kami terima berkat-Mu dan kami akhiri ibadah raya kami dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan.